Luar biasa Dan ya untuk jadi. cita-cita sebagai seorang mikrobiologi, biolog itu bahkan tidak ada dalam pikiran saya sama sekali. Lebih ke Kenapa Anda masuk biologi? Jurusan biologi kuliahnya 4 tahun itu, ngutek-ngutek laboratorium, ya, mikroba-mikroba. karena memang penting. Jadi waktu itu saya kira dengan saya merasa suka biologi itu menjadi jalan hidup saya. Ternyata enggak. Jadi dari pribadi kita masing-masing itu kita harus mengenal Iya, karakter benar-benar. kita, plus minus, kelebihan kekurangan, dan mengenal bakat kita di mana. Nah, cuman emang sayangnya sih setelah lulus kuliah tuh baru ngerti bahwa Iya. biologi itu justru adalah titik terlemah saya gitu. Kebayang ya? Kan ada Oi. intuiting, intuiting, sensing, Heeh, feeling, thinking, heeh, ya kan? Nah, heeh, heeh. saya tuh tipe intuiting, tapi biologi itu adalah tipe sensing yang lebih banyak untuk keperlakuan kayak Oh, motorik dan sebagainya. Sedangkan saya heeh. tuh bukan sama sekali malah tipe sensing. Ini Jadi kayak kepribadian ya, tipe kategori kepribadian kah? ya, kategori Oh. sensing itu yang harusnya kalau saya masuk biologi itu harus terkuat, tapi malah sensing itu terlemah dari dalam diri saya. Hmm. Jadi kebayang waktu itu saya kuliah 4 tahun di kondisi yang memang sebenarnya bukan passion saya sama sekali, tapi Hmm. I always trying to be survive in there. Hmm. Jadi kayak benar-benar survive, ya apa Alhamdulillah. caranya benar-benar struggling kan. Hmm. Akhirnya kan yang tertanam di teman-teman bahwa mengira Aulia itu bakal lebih cocok untuk karir di biologi, padahal enggak sama sekali. Justru itu titik terlemah saya, tapi lebih ke Hmm. berusaha untuk survive aja dan menyelesaikan sebaik-baiknya sih. Hmm. Dedikatif ya, lebih ke Iya, kita dedikatif aja, tapi iya, bukan cita-cita. iya. Jadi ya memang dengan segala pergolakannya tadi sebenarnya memang kita ini dalam masa-masa muda itu kayak benar-benar apa kayak masih mencari-cari bahkan sudah kelihatan misalkan oh Aldino anak film gitu kan. Oh Aldino anak biologi. Itu pun belum tentu, maksudnya belum tentu benar-benar eh, bakal kayak gitu terus. Makanya kadang Aldino anak catur, Aldino anak ya macam-macam lah. Itu aja bisa jadi kayak gitu kan. Nah, termasuk tadi ya kuliah 4 tahun kuliahnya di biologi belum tentu ternyata tes kepribadian atau tes-tes yang sifatnya itu mencari tahu titik lemah titik kuatnya di mana ya ternyata bleset gitu kan. Nah, memang hidup ini adalah sejak seumur apa hidup kita adalah pencarian benar-benar ya. Terus apa yang kita alami, lakukan itu jadi pengalaman, jadi apa bekal untuk dipelajari untuk lebih baik di berikutnya dan akhirnya wawasan pun lebih terbuka menjadi ada jatuh bangunnya apalagi kalau ada jatuh bangunnya yang luar biasa tadi ya. Jadi kayak belajar jualan atau belajar mengelola brand itu ya harus terjun masuk dulu ke dalam suatu apa ya brand yang udah ada gitu kan. Nah, kita pelajari itu geraknya gimana. Aku ingat ya kalau nggak salah temanku pernah ingat CEO Gojek Nadiem Makarim aja dia juga belajar jadi karyawan sebelum sekarang jadi bos Gojek dan akhirnya jadi menteri gitu kan. Dia belajar sistemnya dulu kayak mana sih ngatur karyawan itu kan. Betul. Kalau dalam era sekarang memang lebih baik belajar dulu maintenance perusahaan supaya kok tahan lama ini kayak mana sih perusahaan-perusahaan besar ini kan. Sekarang aja era pandemi kamu lihat sendiri ya, kita lihat sendiri ya. Perusahaan-perusahaan besar pun Pizza Hut, Burger King, apapun aja sampai jualan di jalan-jalan itu kan. Sampai ayo beli 25.000 dapat sekian, 50.000 dapat 4. Nah, apalagi yang saya bayanginnya, agak susah juga. Giant barusan ini mau tutup ini ya, Giant ini kan. Bisnis ini benar-benar fluktuatif dan pinter-pinternya Dinamis. ya pinter-pinternya bagaimana kita bertahan dan terus belajar gitu kan. Tapi yang benar-benar Uli ini adalah salut itu adalah tujuannya sangat mulia. Dia adalah visinya adalah kebermanfaatan. Pengen bermanfaat aja dengan semuanya gitu kan. Dan awalnya bermanfaat untuk circle gitu kan, untuk lingkungan terdekat gitu kan. Tapi dia ingin lebih untuk lebih lagi, makanya dikembangkan lagi dan sebagainya. Dan memang kerjasama Kastuar ini luar biasa ya dengan apa brand-brand atau komunitas-komunitas itu ya yang sejalan itu kan. Itu jadi sekarang sudah kontak atau sudah jalin kerjasama dengan banyak hal ya selain ACT tadi dengan banyak hal ya. Misalnya itu tentang apa aja? Misalkan yang lebih maksudnya brand fashion Muslim ini biasanya sama apa sih kerjasamanya sama apa sih biasanya kayak gitu? Sama apa sih? Enggak terikat sih, tapi lebih ke saya merasa bahwa bagaimana kita bisa menyatukan dua visi Heeh. bisa menjadi satu visi, karena
Heeh. Kasturi punya goal besar kan, Iya. yang nanti mana bahwa bisa nggak kita sejalan dengan mereka. Jadi kayak nggak ada batasan dia harus bisnis apa. Adapun Nikah Institute itu kan kayak bisnisnya adalah kelas pranikah gitu. Terus kayak Saya pengen ikut. ada postpartum itu kayak mental healing untuk ibu-ibu muda yang pasca melahirkan. Ada lagi Alika tentang custom hampers. Ada lagi tentang waktu itu Arista Kreatif tentang wedding organizer. Ada lagi juga waktu itu apa ya? Beberapa platform lainnya yang memang kita beda arah tujuan, tapi kita bisa punya satu visi yang bersangkutan gitu. Jadi nggak ada syarat-syarat sih, lebih ke kayak memungkinkan nggak sih? Gitu. Ya, tinggal dikomunikasikan aja ya. Kira-kira visiku begini, visimu kenapa? Gimana nih? Ada yang sama nggak di antara itu kan? Oh ada, satu bantu orang misalkan. Oh ya udah kita sama-sama bantu nih. Bantu apa nih? Oke, misalkan kita bikin acara atau kita bikin charity atau kita bikin macam-macam lah ya. Itu bentuknya macam-macam. Tadi ya ada ibu-ibu muda yang mental healing lah, ada apa? Hampers atau bingkisan, ada macam-macam ya. Termasuk ini dengan YouTube Aldino ini adalah penyebar luasan supaya teman-teman circle saya, murid gitu kan atau teman-teman di Balikpapan, teman-teman subscriber, follower dan ya siapapun lah ya. Ini bisa lebih merasakan manfaat bahwa ini saya punya teman nih Kastuari nih, punya brand gitu kan. Brand ini nggak sekedar brand fashion loh, dia ada community dan sebagainya, ada apa namanya encouragement, pokoknya bahasa-bahasa empowerment lah, pengembangan, development dan sebagainya gitu kan. Dan yang terakhir mungkin aksi kita ya tadi kalau nggak salah mungkin kamu sempat resah juga ini kan. Aku ini punya sesuatu nih, punya brand bisnis, punya kendaraan, punya sesuatu. Tapi kok kayaknya ada kaum apa namanya kita teman-teman saudara-saudara kita sesama muslim sama manusia lah sama makhluk gitu kan di sana lagi kondisi yang sulit gitu kan kok aku nggak berbuat apa-apa nih gitu kan nah itu kalau nggak salah baru saja ya terjadi keresahan seperti itu ya sampainya terbukalah kerjasama yang bagus tadi itu bagaimana itu kok akhirnya kayak gitu tuh beneran itu ya ada kayak keresahan gitu ya di dalam diri itu kan bener ya jadi Benar-benar. Jadi aku juga sih, nah, tapi kalau aku cuma update status saja. Jadi maksudnya ya update status dan sedikit mencerahkan dengan pemahaman-pemahaman baca-baca gitu kan. Jadi kayak waktu itu malah saya lebih takut update status karena kan gini masalahnya. Jadi cuman pray for Palestine cuma sebatas itu. Tapi lebih ke merasa sebenarnya bisa aja speak up, tapi saya berusaha meminimalisir kalau adanya semacam perbedaan value, akhirnya kan kayak ada komen-komen masuk yang mungkin nggak sesuai sama mau saya. Jadi lebih ke kayak ya udah nggak mau banyak omong. Sebenarnya pengen waktu itu sempat ngetik panjang, tak save mau upload tapi nggak jadi upload karena merasa bahwa pembaca saya ini heterogen yang memang tentu pikiran. Nah, tapi daripada nggak ngapa-ngapain akhirnya langsung terpikir bahwa akan punya teman yang kerja di ACT terus daripada aku merasa bahwa nggak ngerti harus apa langsung kontak langsung prepare desain jadi kayak cuman mempersiapkan dalam waktu 2 hari satu hari jadi kayak waktu itu siang jam 2 siang besoknya itu udah langsung ke ACT ikut feeling jadi kayak karena nggak terlalu banyak omong ya lebih ke gini seperti yang pas keluarin kita punya sesuatu hal ingin diraih nggak terlalu banyak hal-hal yang harus kita takutkan nggak usah bingung apa kata orang ya udah maju aja karena kan kayak ada tangan-tangan yang membantu kita itu rahasiaku jadi kayak personally saya bukan orang yang punya harta banyak tapi satu hal saya itu ketika ingin melakukan sesuatu saya yakin dulu ke diri saya kembalikan aku udah yakin niatmu udah luruskan niat dulu karena baru jalan nah dan jalan itu langsung dibuka-buka lah pintu gitu loh supportnya itu ada karena merasa bahwa setiap apa yang saya lakukan itu saya membersamai dengan meluruskan niat kemarin yang kasus
dengan ACT pun saya berpikir bahwa akan ada spekulasi yang mungkin akan menyangka-suarin atau pemikiran-pemikiran negatif atau netizen-netizen yang memang nggak support, nggak setuju atau memang berburuk sangka awalnya. Cuma saya berpikir bahwa selagi niatku baik, saya sudah mengkomunikasikan ke beberapa ustadz dan pihak ACT itu support, berarti Allah mengizinkan. Nggak usah, ya udah nggak usah berpikir nanti dapat berapa, teman-teman ngereken, enggak sama sekali. Akhirnya pun saya nggak target, saya nggak berpikir bahwa teman saya harus nyumbang, saya nggak berpikir apapun. Dan kamu tahu sendiri kan, aku nggak terlalu banyak ngepost tentang ayo donasi enggak. Jadi lebih ke biar kayak merasa bahwa aku nggak ada hal yang impression itu aku nggak butuh gitu loh. Karena dari awal ya Allah aku niatnya lurus dan semoga engkau meridhoi. Jadi ya I don't care, nggak ada satupun teman yang support. Dalam artinya gini, kayak nyumbang itu belum ada, tapi justru dari jauh itu malah datang untuk memberi produk. Jadi waktu itu dalam sekali upload langsung ada sekitar 30 orang langsung. Kayak, Masya Allah. Jadi Masya Allah, kayak, luar biasa. Ketika kita terbiasa dengan niat yang baik itu akhirnya kita nggak butuh acungan kayak apa ya, acungan jempol dari orang-orang sekitar, enggak gitu. Karena nanti malah jatuhnya kan kelihatan terlalu naratif, paham nggak sih? Karena kan setiap orang kan ada visi ingin social approve. Nah, karena waktu itu saya nggak mau yang seperti itu, jadi ya pelaku aja sama sekali pun juga enggak chat teman kayak kamu nggak pengen donasi tak, enggak, tak biarin aja gitu. Ya karena pasti kalau emang kita niatnya baik, yang support itu pasti ada. Itu sih kayak salah satu bentuk kepercayaan saya terhadap takdir. Yes. Luar biasa, dengan modal niat, dan kok ya kebetulan ada satu teman yang kerja dia, dan memang sebenarnya aku juga akhirnya dapat tadi poinnya gini, misalnya kan di kamu yang sudah punya brand aja itu, maksudnya sudah punya sesuatu kendaraan aja, mungkin juga punya beban mental kayak apa namanya, antara dua mata gitu. Ini aku kalau buat sesuatu posting nih, niatnya adalah membela kaum yang tertindas dengan argumen-argumen bla 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 bla. Ini aja masih khawatir. Ini nanti sesuai nggak ya dengan penontonnya ini kan? Jangan-jangan ada yang nggak setuju ini kan? Itu masih ada khawatir ya. Sama sih, aku juga sama sih. Aku juga sama sih. Nah. Karena gini ya, kita tuh kan hidupnya kan gimana ya? Bukan karena takut sama netizen, cuman bagaimana kita meminimalisir. Karena kan sebagai founder, kita harus memegang yang namanya attitude yang baik. Kayak balik lagi, kita harus mempertanggungjawabkan personality kita. Karena bahwa suatu kapal untuk berlayar, itu nakodanya juga harus tahu bagaimana cara mengajak awak kapalnya itu selalu rindu berlayar. Nah, kalau kita punya attitude yang sembrono, ya khawatirnya kan terbiasa sembrono, jadi akhirnya nggak usah terlalu banyak narasi, langsung bergegas, langsung calling. Aku punya program, gimana? Aku punya support. Oke Mbak, langsung. Jadi kayak. Sip. Gimana ya? Karena saya pun lebih suka yang sesuatu hal yang muncul, kalau bisa segera eksekusi gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih karena dari hal itu semangat saya terjaga. Akhirnya ke depannya mau kolaborasi sama ini, karena kan memang kita nggak bisa berhenti dengan satu pencapaian aja, kayak sih kita puas dengan pencapaian yang belum tentu luas, belum tentu maksimal. Berarti kan kita harus menaikkan diri lagi, upgrade kemampuan lagi, kita harus memperluas kesempatan lagi, lebih ke tipe yang seperti itu. Ya akhirnya banyak tangan yang menyambut, yaitu alhamdulillah. Berkahnya mungkin ya, berkahnya Kasuan. Yes. Mumpung masih bulan Syawal itu kan, masih ada bau-bau Ramadan, maksudnya bekas-bekas kita habis Ramadan itu kan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim itu kan. Ada banyak hal yang mensupport kayak secara alami itu tiba-tiba muncul ketika kita punya niatan yang bagus, ketika kita punya suatu hal yang ingin diperjuangkan, ingin yang bagus ya kayak gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi termasuk Uli ini adalah menurut saya adalah sosok yang sangat
daya nulis atau literasinya juga sangat-sangat keren sih. Dia nulis tadi kan udah bikin nih. Kalau aku nih udah bikin nih kadang kayak nggak jadi ngepost itu kayak kok sayang ya aku udah ngetik panjang-panjang lah. Uli ini tahan itu nggak apa-apa lah, ini tahan dulu kan. Jadi dia Ya. sering nulis banyak gitu kan, status itu update itu kan tulisan panjang. Jadi dan itu menurutku kayak aku baca loh ya, sesekali baca. Misalnya kalau memang motivasi kayak ini kan kalau dibaca cewek-cewek seusia dia atau di bawahnya itu kan kayak Kak Uli aja bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Dia aja yang berasal dari nol, berasal dari terjun minus gitu kan, bahkan minus itu aja bisa sekarang naik itu dengan ya terus belajar, dengan terus mengembangkan diri, menempa diri, jatuh bangun, disambi atau dengan berdoa dan beramal-amal, apalagi diambil itu lebih cepat untuk luar biasa sekali ya. Jadi perjuangannya dari mulai Aulia hijab, dari kuliahnya pun sudah terbentuk karena circle-nya luas sekali dia ini, ikut apa aja dia, Himbio, ikut himpunan, ikut UKM sinematografi tahun pertama ikut dia. Ikut banyak ya. Tebal. Divisi organisasi loh, hurai. Hebat dia mengorganisasi tim supaya tetap kompak lah. Terus di Himbio, terus di BEM. di BEM itu kan gimana ngatur waktu dalam mengerjain laporan. Orang biologi biasanya laporan kayak gini, tangan sampai capek-capek. Tapi Uli ini rumahnya jauh dari kampusnya di timur Surabaya, dia Surabaya Barat gitu. Tetap tugas bisa gitu kan. Bisa. Jadi akhirnya pun terbawa semangat dari kuliah yang bisa membagi waktu, bisa membuka diri dan berdiskusi, berdialog, mencari wawasan itu sampai ke bawah, sampai lulus gitu kan. Terus mungkin ya itu sih, mungkin itu saja, mungkin semoga dapat menginspirasi teman-teman siapapun yang menonton video kali ini. Terakhir nih, ini udah maghrib. Terakhir. Ini kira-kira ada kata-kata penutup yang sifatnya untuk membuka wawasan atau menginspirasi atau motivasi gitu kan. Kira-kira apa ini? Terakhir. Untuk penonton. Lebih ke gini ya, mungkin sedikit sih. Ya Setiap udah, sedikit perjuangan banyak nggak apa-apa. ya, setiap perjuangan itu sebenarnya sakit, pedih dan sedih. Sakit, pedih dan sedih setiap perjuangan. Tapi satu hal lagi yang kita harus percaya bahwa kita hanya butuh yang namanya dua hal, persisten dan patience. Maksudnya kayak sabar dan persisten. Jadi apapun peran kita, entah kita punya bisnis, kita kerja ikut orang, kita apapun karirnya, walaupun belum menemukan karir apapun, tapi kalau kita percaya dengan dua hal ini, sebenarnya ya tinggal nunggu hasil, tapi diikuti juga dengan bagaimana kita memulai langkah. Karena memang everything happen because of one step ahead gitu kan. Dan saya pun juga pernah di posisi di mana saya nggak jadi apa-apa, nggak tahu mau ngapa-ngapain, nggak menghasilkan apa-apa, dan itu sangat menyakitkan menurut saya. Tapi ketika saya mencoba berani dengan memulai satu langkah, akhirnya yakin bahwa setiap langkah itu dibukakan pintunya gitu. Lebih ke merasa bahwa kita itu akan dicukupkan, kita akan dibantu, kita akan dimudahkan, akan diberi jalan, dan akan diberi rezeki. Itu sudah janji Tuhan yang pastinya ya. Tinggal bagaimana cara kita mau memulai gitu loh. Kayak kadang mikir, tagihannya banyak, bisa nggak sih? Tapi balik lagi gitu loh. Bukannya aku selalu dicukupkan, bukannya aku selalu diberi tanpa kekurangan. Bukan dengan cuman ya, lebih ke mindsetnya yang ditata bahwa setiap dari kita itu berhak untuk meraih apapun yang kita mau. Mungkin bisa jadi kayak Aldino ini sekarang iseng-iseng, tapi kan kita nggak pernah tahu kalau 2 tahun kemudian itu dia adalah seorang YouTuber besar gitu. Jadi kayak pun saya dulu saya bekerja sebagai seorang marketing, saya nggak pernah tahu apakah aku hanya sebagai seorang marketing di perusahaan orang saja, apa saya bisa mencapai lebih. Itu pikiran saya di tahun 2019. Cuman karena saya masih menjaga mindset saya yang ingin selalu bermanfaat, akhirnya di tahun 2020 pertama selalu diuji dulu, gitu kan, biar kita itu merasa sesakit-sakitnya dahulu gitu kan, biar kita sadar bahwa kita harus berubah, kita harus memulai langkah. Nah, setelah kita merasakan
hal yang paling sakit dalam diri kita, itu biasanya akan muncul hal besar yang akan terjadi. Nah, itu. Jadi lebih ke yakin aja bahwa setiap orang itu punya masanya, setiap masa itu punya orangnya, tinggal bagaimana kita itu peka sama alam. Ojo diem tok, tapi lebih ke kita peka gitu. Apa peran yang ingin kita ambil? Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Bukan orang yang paling alim, tapi orang yang paling bermanfaat. Kalau ada jempol lagi nih, jempolnya tambah-tambah terus nih, jempol-jempolnya. Jempol semua. Jempolnya angkat semua. Yes, benar, setuju. Setuju, lebih dari setuju. Ya, Kayak tadi punya life value yang diyakini, ibarat kayak prinsip hidup. Kan itu life value namanya. Kan pasti di situ kita kan termotivasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan kita, dengan kondisi. Ya, kalau kita nggak punya motivasi, kita nggak punya life value untuk mau melangkah ke yang lebih jauh, kita nggak punya alasan. Nah, tapi kalau kita punya life value sebagai dasar, setiap mau melangkah kita selalu punya pertimbangan, aku butuh ini, aku harus ini. Nah, akhirnya adalah keberanian yang membuat kita mau maju. Ya, emang prosesnya kayak menemukan jati diri yang tidak pernah berhenti. Karena perjuangan itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat loh ya. Yes. Memperjuangkan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Betul. Ya, untuk semuanya, untuk semua makhluk hidup, semua yang kenal dan ya lebih luas lagi lah gitu kan. Udah, itu aja. Ada lagi? Oh, lanjut, terus. Gak apa-apa, lanjut, santai, masih panjang waktunya ini. Kita itu ketika mau bermanfaat itu satu hal ya, jangan berpikir bahwa kita akan menuai hasilnya, tapi suatu ketika, jadi kayak memperluas kemanfaatannya itu investasi yang nggak pernah tahu kapan terbayarnya gitu. Bisa jadi dengan kita melakukan suatu hal kecil, kayak arti ikhlas itu adalah sesuatu hal yang nggak tersebut dan nggak terukur. Kayak suatu ketika kamu ujian, sebelahmu itu orang yang nggak punya penghapus, tapi kamu mau pinjami dia penghapus, aku boleh pinjam penghapusmu nggak? Gitu. Oke, dia ngapus, dia benerin jawabannya. Kita nggak pernah tahu kalau saat kita minjemin penghapus itu dan jawabannya dia benerkan tadi itu benar-benar membuat dia lolos dari sebuah tes, membuat dia masuk ke sebuah perusahaan atau sebuah universitas yang membuat dia itu bisa menjadi sesuatu, menghasilkan sesuatu yang bisa jadi bermanfaat untuk jangka panjangnya hidup dia. Hanya karena kita meminjamkan penghapus tadi. Nah, jadi kayak ikhlas itu adalah sesuatu hal yang intangible gitu, nggak tampak tapi rahasianya itu semesta yang jawab. Nah, karena semangat yang seperti itu, yang harusnya selalu kita berpikir bahwa aku ingin punya yang seperti itu. Nah, dengan itu tadi kita harus mulai merasa bahwa aku ingin bermanfaat. Nah, dari contoh sederhana tadi, pinjamin teman penghapus gitu kan, nggak pernah tahu kalau ternyata efeknya seurgent itu. Karena saya juga punya teman sih, waktu itu dia cuma ngomong, Aulia jangan patah arang ya. Itu pertama kali saat saya memulai aula hijab. Pertama kali. Dan itu dia cuma ngomong satu kalimat di tahun berapa waktu masih kuliah. Dan sampai sekarang kata-kata itu tak pegang. Padahal dia tidak pernah sadar bahwa hanya dengan satu kalimat itu. Karena setiap saya capek mikir, dia pernah ngomong jangan patah arang. Dan selanjutnya saya merasa bahwa, oh ternyata dia yang ngomong yang cuma sekejap. Ternyata ke saya itu manfaatnya segede itu tanpa dia sadar. Benar. Jadi ya intinya jangan berhenti merasa puas dengan apa yang kita capai. Gitu. Ya itu aja kali ya. Wah, mantap ini kata-katanya. Kalau ditimbang itu timbangan normal itu kehabisan anak timbangan karena saking berbobotnya. Jadi kata-kata yang keluar di closing penutup sejauh ini kalau saya podcast itu kayaknya ini bobotnya berat sekali ya omongannya Aulia karena temennya banyak sekali, circle-nya mentor-mentor semua ini circle-nya dia ini mentor-mentor yang pengalaman bisnis iya, pengalaman hidup jatuh bangun iya, jadi membuat orang terbuka, open dan ya akhirnya keluarlah tadi beberapa kata-kata yang menginspirasi saya itu, jadi saya mikir iya ya kita ikhlas itu kan berbuat sesuatu ikhlas. Udah nggak usah dipikir udah yang penting lanjut aja berbuat baik lanjut aja terus
nggak pernah tahu kapan-kapan kita ya udah nggak usah dipikir juga kapan itu kan ya sudah ya panennya nggak usah dipikir juga gitu loh. Yang penting kita terus berbuat baik dah gitu kan. Yes, kita nggak pernah tahu ke depan bagaimana, tapi yang jelas itu adalah investasi yang sangat-sangat boomnya itu luar biasa. Tadi cuma ngomong jangan patah arang ya, padahal Aulia nggak bawa arang ya waktu itu. Jadi dia nggak lagi matain arang tuh, arang kan buat bakar-bakar tuh nggak lagi dipatahin, itu udah teringat-ingat sampai sekarang gitu kan. Jadi artinya dia nggak pernah nyerah dengan beban kehidupan, dengan rintangan dan yang ada di setiap sepanjang hidupnya, dengan apapun yang dihadapi itu nggak pernah nyerah karena dia berpatokan pada jangan patah arang, udah itu aja sampai sekarang ya kan. Baik, itu aja mungkin karena waktunya juga kayak udah 1 jam ini ya. Jadi udah panjang lebar. Nanti mungkin kalau lebih ada momen-momen lagi atau ada suatu kejutan lagi dari Kastuarin atau dari kehidupan Aulia yang mau ingin diceritakan atau ingin dibagikan, mungkin kita akan bikin lagi 1 episode lagi karena ini udah lumayan luar biasa. Kita bedah kehidupan perjuangan Aulia Hijab dari awalnya rintisan kecil sampai sekarang jadi Kastuarin yang brand gitu ya, yang ingin bermanfaat secara lebih luas. Ditambah wejangan-wejangan dan pengalaman-pengalaman berharga dari seorang sarjana sains gitu kan, dari seorang sarjana sains yang meniti karir di bidang sosial, ekonomi, encouragement people, pokoknya bidang yang di luar sains itu kan. Walaupun ya bisa disainskan juga ya, maksudnya kayak gitu ya. Baik, itu aja mungkin. Terima kasih atas waktunya Aulia di sela-selanya rapat maintenance bisnis, ngomong sama kru atau kliennya diurusi, dia sempat ke teman lamanya, menyempatkan diri waktunya. Baik, itu aja. Terima kasih atas waktunya Aulia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa ya sukses, sama-sama sukses untuk brand Kastuarin dan apapun yang dilakukan yang bermanfaat, yang berguna dan apapun lah ya, positif lah ya. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, atau ya tinggalkan pesan kritik untuk supaya saya lebih bagus lagi, atau cari bintang tamu atau siapapun lah yang bisa menjadi, atau topik-topik tertentu yang ingin dibedah gitu kan. Siapa tahu pengen topik bisnis, politik, sosial, budaya, sains, apapun siapa tahu. Silakan tinggalkan komentar. Dan di sosial media saya juga boleh itu kan. Saya akan melihat dan membaca kira-kira kayak mana sih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.